Salam Begawan. Ya, jumpa lagi dengan Ngopini Politik Ngompol. Ini saya akan menyampaikan berita yang menggelitik nih. Wah, ini menggelitik dan membuat kita jadi was-was gitu. Nah, ini bagaimana? Bagaimana Mas AHY mau memimpin Demokrat dengan tenang? Lah jika ternyata kader-kadernya berperilaku kurang ajar ini, ora cetha tenan belas ini. Yang terakhir ini, Ketua DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara, Sahrudin Nur, namanya jadi perbincangan masyarakat Kalimantan Timur. Nah, karena tersebar ya, video mesum. Wah, ini seorang yang diduga Pak Sahrudin M. Nur ini berhubungan badan dengan perempuan, seorang wanita. Ya. Video itu berdurasi sekitar 3 menit 55 detik. Wah, lumayan panjang ini durasinya ini. Bahaya inilah. Masalah ini bertubi-tubi. Kayaknya terus mendera Demokrat ini, Partai Demokrat ini, hantam sini, nanti bingung ini. Nah, baik jajaran kader, pengurus tingkat kabupaten dan kota, provinsi bahkan hingga jajaran pengurus DPP pusat. Kalau begini ini bagaimana mau menggolkan Mas AHY jadi bakal cawapres? Oh, beritanya negatif terus, lah terus menerus hadir di media. Wah, gini repot ini. Bisa-bisa Mas AHY tidak didukung Pak Anies dan Nasdem menjadi bakal cawapres. Nah, ini saya ini makin tidak bisa membayangkan ini. Bagaimana nasib Partai Demokrat di tahun 2024? Apa pemilihnya tidak makin jeblok kalau caranya begini nih? Kader-kadernya duracet orang genah ini. Nah, jika di tahun 2009 bisa mendapatkan 160 kursi, dan di 2014 anjlok jadi 61 kursi dan pemilu 2019 hanya tersisa 54 kursi. Lah ini mau dapat berapa nih tahun 2024 nih Partai Demokrat ini? Masih bisa 30 kursi aja, nah, bagus ini. Nah, ini prediksi Begawan loh ini. Prediksi kalau tidak memperbaiki cara-cara berpolitiknya, kader-kadernya orang santun, wah mesti jeblok ini. Nah, kenyataannya ya nanti kita lihat saja setelah pemilu hasilnya Partai Demokrat seperti apa. Lucunya lagi, ternyata Pak SMN ini, singkat saja ini, SMN ini malah yang melaporkan ke polisi loh. Oh, siapa pemeran wanitanya itu siapa itu? Tidak hanya itu, posisi ketua DPRD PPU diperolehnya juga melalui sidang pengadilan. Nganggu gelut barang ini. Mau tahu kisahnya? Nah, ini kalau mau tahu kisahnya, simak saja penuturan di Ngompol ini bersama Om Begawan dalam Ngopini Politik berikut ini. Inisial perempuan pemeran video itu FA. Dan gini sudah berada di tahanan polisi. Nah, mesake ini. Sementara Pak SMN sama sekali tidak mundur dari posisi ketua DPRD, kekeh gitu loh. Nah, tidak merasa malu. Orang desa ini abai pada sumpah jabatannya. Nah, sekelas kader partai dan menyalahi etika sama sekali tetap bertahan di posisinya. Pokoknya tetap gitu loh. Pokoknya wegah digeser pokoknya itu. Padahal saat ini posisi PPU atau Penajam Pasir Utara merupakan tetangga lokasi IKN yang sekarang baru dibangun oleh Pak Jokowi, di mana pejabat negara bolak-balik ke sana. Ampora isin gitu loh. Termasuk Presiden Jokowi loh itu, sering ke sana ini. Tonggone lak do krungu kabeh itu loh. Nah, katanya antara SMN dan FA bertemu di sebuah mall 2 hari berturut-turut tanggal 16 dan 17 September 2021.
Pak SMN membujuk FA untuk mau bobok bareng dan dijanjikan dibayar 1,5 juta. Nah, Mbak FA ini meski sudah berusia 25 tahun masih kuliah. Masih mahasiswa ini. Kata pengacaranya mungkin karena kebutuhan, ya ini kebutuhan masalah kebutuhan ekonomi, FA menerima tawaran ini. Tak disangka ternyata video itu tersebar luas. Waduh, ini pegawai ini ya, jadi malu. Nyuwun sewu, saya harus menyampaikan ini supaya semua bisa memahami. Ojo ditiru, ini permasalahannya nih. Nah, sebagai orang dewasa, kejadian ini sungguh lucu. Pak SMN sebagai pejabat negara melakukan tindakan begituan direkam kok ya mau itu loh. Cara berpikirnya seperti apa kalau cara seperti itu loh. Sudah begitu malah melaporkan pemerannya pada polisi pada Juni 2022 lah. Dia sendiri kan ikut di dalamnya. Ikut terlibat lah, malah tambah dieret-eret nanti ya. Sayangnya yang ditangkap cuma FA. Mbak FA ini jadi kasihan loh saya ini. Nah, kan harusnya keduanya. Oh, yang terlibat itu dua-duanya. Kalau mau berpijak pada undang-undang ITE ya, dengan klausul barang siapa memproduksi bila bla 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 dan sebagainya, kan yang memproduksi bukan hanya FA. Nah, melainkan juga Pak SMN. Harusnya berdua. Yang menyediakan, yang memakai, kena KB harusnya loh. Masa loh, sekelas ketua DPRD melakukan tindakan yang mencederai kode etik wakil rakyat yang terhormat. Nah, dan dia itu tidak mengundurkan diri. Harusnya malu dan mengundurkan diri kalau itu perwira loh. Atau karena dia menduduki jabatan ketua DPRD dengan susah payah. Ragate oke, berarti wagah mundur itu loh. Dia sendiri dilantik pada tanggal 4 Juli 2022 atau beberapa hari setelah melaporkan Mbak FA. Nah kok ya sama sekali tidak punya beban psikologis gitu loh. Juga DPP Demokrat tidak melakukan tindakan apa-apa ketika itu kejadian itu terjadi. Nah, pada kasus ini tidak melakukan tindakan apa-apa. Meneng wae. Halo Mas Ahaye. Nah, apa Partai Demokrat mentolerir perbuatan-perbuatan mesum atau seperti seks bebas begitu? Harusnya kan tidak. Harusnya menjadi contoh masyarakat, menjadi contoh konstituen panjenengan di Partai Demokrat. Atau karena berdasarkan pengakuan Pak SMN sudah bayar, maka artinya kader jenengan tidak salah gitu. Wah ya jangan gitu. Ini masalah perilaku ini. Masalah tindakan yang tidak senonoh dan tidak baik untuk dicontoh oleh masyarakat. Ingat loh Mas Ahaye, diakui atau tidak, membiarkan perilaku-perilaku begini ini yang membuat partai jenengan terseok-seok semakin jeblok. Masa berita seviral ini jenengan tidak tahu? Itu tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Ya, ya jangan gitu, harusnya ditindak supaya partai jenengan tetap kukuh kuat tahun 2024 bisa bertarung secara fight dan menambah kursinya lah. Pak SMN sendiri menjadi ketua DPRD setelah menjalani sidang di pengadilan. Karena ketua lama itu yang namanya Pak John Kennedy, kayak presiden Amerika aja itu loh, menolak di PAW di tengah jalan. Dia melawan keputusan partai karena merasa DPW Demokrat masih mau merombak struktur fraksi di DPRD di daerah PPU tersebut. Nah, tahu kabar ini, saya melihat rupanya Partai Demokrat ini lumayan banyak masalah ini. Tak pikir-pikir masalahnya di mana-mana terjadi masalah. Nah, kalau begini mau mengembalikan kondisi seperti dulu tahun 2009, mimpi Mas Ahaye ini sulit sekali ini. Nah, monggo harus diperbaiki nih. Sebaiknya Mas Ahaye melupakan kursi bakal cawapres. Kalau situasinya partai seperti ini, kader-kadernya doracet orang gena ini, tolong dipikirkan kembali untuk menjadi pendamping Pak Anies. Ya karena PKS pasti bakal mengumpulkan kelemahan-kelemahan panjenengan, kelemahan-kelemahan Partai Demokrat. Nah, dan dipakai senjata ketika bernegosiasi di koalisi perubahan. Mau dilumpuhkan pakai apa ini? Saran saya, lah tinggalkan sajalah koalisi perubahan, gabung aja dengan koalisi lain.
mau apa dengan Golkar atau dengan PDI monggo. Tinggalkan saya, malah repot nanti kalau gitu. Nah, apalagi tahu sendiri kan, Pak Anies sampai sekarang tidak terbuka loh. Dolan dhewe, ora tidak memikirkan jenengan loh. Tidak berkomunikasi dengan parpol anggota koalisi. Konsolidasi internal sama sekali tidak berjalan. Nah, mau gimana? Progresnya tidak ada. Rencana planningnya juga orang genah. Bagaimana mau bertarung di tahun 2024? Belum lagi Nasdem malah menawarkan nama di luar PKS maupun Demokrat untuk posisi bakal cawapres. Itu menandakan mereka juga kurang serius dengan tawaran koalisi perubahan. Nah, pemberitaan Pak SMN makin memperberat catatan negatif Partai Demokrat di ruang publik nih. Nah, setelah sebelumnya Pak Lukas NMB yang tadinya ketua DPW Demokrat Papua dicokok KPK, masalah. Pak Dekarwo di Jawa Timur mundur dari Demokrat. Ya, ini masalah lagi loh. Situasi ini sepertinya fenomena gunung es. Yang itu melambangkan runtuhnya Demokrat secara nasional. Mencair dikit-dikit dan akhirnya cuma jadi air. Entek itu gunungnya itu. Nah, pilih realistis dan mengambil langkah kecil saja Mas Haye, tidak perlu ngoyo-woro, bertarung mati-matian. Nah, jika modal yang berasal dari kader daerah makin habis, malah repot jenengan nanti. Nah, ini Anda ini masih muda loh Mas, masih muda, peluang karir politik panjenengan masih panjang loh. Jangan posisikan sama dengan politisi lain yang sudah mengakar. Jenengan masih banyak belajar ini, jam terbang Anda panjenengan itu belum jauh gitu loh. Memiliki pengalaman maupun infrastruktur yang matang belum. Nah, belajarlah pada Partai Golkar, PDIP atau Gerindra itu ketika didera masalah mereka lebih fokus pada konsolidasi internal. Nah, kembali memperkuat konsolidasi partai, baik kader maupun struktural partai di semua tingkatan. Nah, itu caranya ya begitu. Mas Haye juga tidak perlu mendengar berlebihan apa yang disampaikan oleh Pak SBY. Nah, jenengan punya langkah sendiri, punya keputusan sendiri. Ketua umum, sebab jelas sekali situasinya berbeda. Pak SBY itu menyampaikan kondisi Demokrat dulu. Nah, itu romantisme saja bagi Pak SBY. Bukan kondisi seperti sekarang. Tidak bisa. Kejayaan Pak SBY zaman dulu diungkap-ungkap. Sebab prestasi Pak Jokowi jelas jauh lebih mengkilap, lebih jos kalau orang sekarang. Nah, tidak perlu memaksa, bahkan merasa tetap hebat seperti era dulu sudah banyak berubah. Itu sejarah masa lalu. Jadi jenengan harus bisa memutuskan sendiri, jangan mendengarkan hal-hal yang ora jelas lah. Percayalah. Dengan yang saya sampaikan, ya kalau nanti jenengan bisa ngompol berat di tahun 2024, nah pilih setia pada ngompol ngopini ini. Ini saya memberitahukan kepadanya. Oke lah, sampai jumpa lagi dengan Om Begawan pada ngompol-ngompol berikutnya. Salam Begawan.